Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dini waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kuliah kita minggu depan itu tentang perkembangan moral. Kemudian ya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Yang sesama kita hormati yaitu Ibu dosen kita, Bu Dr. Anda Desmita MSI, kemudian Bu Dina Yusuflah. Kemudian yang kami banggakan, yang kami cintai adalah para mahasiswa-mahasiswi TBI yang tersangkar. Semoga pada kesempatan kali ini kita bisa mengambil kesimpulan dan mengambil pelajaran tentang perkembangan moral. Baiklah, bicara mengenai moral, ini adalah soalan yang cukup panjang, tapi kita akan menyimpulkan tentang perkembangan moral di dunia pendidikan. Nah, berkait dengan dunia pendidikan berarti berkaitan dengan sekolah, guru, murid, dan TU, dan yang berada di lingkungan sekolah tersebut. Baiklah, ada beberapa pengertian moral ini cukup banyak sekali pendapat-pendapat yang menyimpulkan sendiri tentang pengertian moral dan pemahamannya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian moral itu menurut Elizabeth Harlock. Beliau adalah pengarang dari buku Psikologi Perkembangan. Pengertian moral adalah suatu kebiasaan, tata cara, dan adat dari suatu peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya dalam masyarakat. Nah, kemudian juga menurut Santrok, itu tahun 1995, katakan perkembangan moral yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksi dengan orang lain. Belum lagi pengertian moral secara Islam, namun kita membahasnya selanjutnya. Kemudian dalam pengertian moral ini, bahwasanya ada tahapan-tahapan dari perkembangan moral ini. Nah, teori atau ahli yang terkenal untuk moral ini adalah Kohler. Kohler. Dia adalah seorang ahli di bidang perkembangan moral yang menyatakan tahapan perkembangan moral itu pertama adalah orientasi kepatuhan dan hukuman. Kemudian orientasi hedonistik. Yang ketiga adalah orientasi anak yang baik, tindakan berorientasi pada orang lain. 4. Orientasi keteraturan dan orientasi perilaku yang dinilai baik. 5 adalah orientasi kontrol sosial. 6. Orientasi kata hati. Nah, kemudian dilanjutkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi moral. Pertama adalah lingkungan keluarga. Intinya adalah bagaimana ibu atau bapak atau keluarga inti menanamkan atau mengajarkan moral kepada anaknya, kemudian kepada kita semua. Kemudian adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah orang-orang yang berada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengetahui lingkungan itu berpengaruh terhadap moral. Nah, ada lingkungan yang negatif atau positif, lingkungan yang bisa mendukung moral kita baik atau buruk. Kemudian tingkat penalaran, yang keempat adalah faktor interaksi sosial antar individu dengan kelompok, antar kelompok juga bisa seperti itu. Kemudian adalah faktor seberapa banyak model yang diidentifikasi oleh anak sebagai gambaran ideal. Nah, kemudian implikasi perkembangan moral terhadap pendidikan.
Pertama adalah memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi. Kemudian memberikan pendidikan moral langsung, aplikasi atau aplikatif moral. Sudah menunjukkan ini adalah moral ya. Kemudian memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. Kemudian menjadikan pendidikan wahana yang kondusif bagi peserta didik. Selanjutnya adalah 5, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan parenting. Nah, dari sekian banyak implikasinya, jadi di sekolah tersebut penting memberikan pendidikan moral dan keagamaan. Kemudian memberikan pendidikan moral langsung dan bagaimana membantu baik orang tua, kemudian membantu guru juga, membantu murid juga, saling berkaitan dengan perkembangan moral di sekolah. Nah, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan dalam sesi kali ini. Namun kesimpulannya nanti kita diskusikan dengan bersama, dan juga nanti bagaimana perkembangan moral ini bisa kita kembangkan. Karena berbicara moral adalah berbicara tentang perilaku atau etika, bagaimana apakah kita bermoral seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.